Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Salatul Musafir, salatnya para musafir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya di antara poin-poin yang mesti diperhatikan berkaitan dengan Salatul Musafir. Di sini dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala yang disunnahkan adalah tidak mengerjakan salat sunnah rawatib selama dalam perjalanan kecuali salat sunnah qabliyah subuh dan salat sunnah witir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini poin penting yang mesti dipahami, bahwa para musafir sunnahnya tidak mengerjakan salat sunnah rawatib. Adapun salat sunnah yang lain, ya seperti qabliyah subuh, kemudian salat sunnah witir, maka selayaknya ini tetap dikerjakan walaupun kita sedang safar. Rawatib itu apa? Sunnah rawatib. Yang dimaksud sunnah rawatib itu apa? Apa ikhwan? Barakallahu fikum. Salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Imma qabliyah, imma ba'diyah. Makanya sunnah, salat-salat sunnah itu ada dua, sunnah-sunnah rawatib, kemudian salat sunnah ghairu rawatib, salat sunnah yang bukan rawatib. Nah, salat sunnah rawatib ini salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu 5 waktu. Ada qabliyah, kemudian ada ba'diyah. Nanti dari sunnah-sunnah rawatib ini juga ada yang muakkadah, yang sangat ditekankan, kemudian ada yang ghair muakkadah, yang tidak terlalu ditekankan. Yang muakkadah para jamaah yang dirahmati Allah, di antaranya qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Totalnya berapa? 12. Siapa yang berusaha untuk melaksanakan 12 rakaat rawatib dalam kesehariannya, maka fadilahnya sangat besar. Akan dibangunkan baginya istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisanya, nah ini sunnah yang ghair muakkadah. Misalkan para jamaah yang dirahmati Allah, qabliyah maghrib
kemudian qobliyah isya, qobliyah asar. Nah ini sunnah-sunnah rawatib yang tidak muakkadah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah di saat kita safar, maka sunnahnya salat sunnah rawatib itu ya tidak mengapa ditinggalkan, kecuali qobliyah subuh dan salat sunnah witir. Dua sunnah ini yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW walaupun beliau sedang safar. Taib. Di sini muallif rahimahullahu taala beliau menyampaikan poin ini, bahwa poin yang sedang kita bahas ini didasarkan pada hadis Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, aku pernah menemani Abdullah bin Umar dalam perjalanan menuju Mekah. Lebih lanjut beliau menyampaikan, Abdullah bin Umar mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat bersama kami. Kemudian beliau berangkat dan kami pun ikut bersamanya sehingga sampai di kendaraannya. Dia pun duduk dan kami pun ikut duduk bersamanya. Setelah itu para jamaah yang dirahmati Allah, beliau berbalik ke arah tempat beliau mengerjakan sholat dan beliau menyaksikan beberapa orang tengah berdiri. Maka Abdullah bin Umar kemudian bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Maka kemudian aku menjawab, kata Asim, mereka sedang mengerjakan sholat sunnah. Mereka sedang mengerjakan sholat sunnah. Taib, sholat yang sedang diceritakan sholat apa ini? Sholat zuhur. Jadi ketika ada yang disaksikan oleh Abdullah bin Umar, mereka pada berdiri sholat, maka beliau bertanya, ini pada ngerjain sholat apa? Kemudian disampaikan kepada beliau, mereka sedang mengerjakan sholat sunnah. Maka Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan, seandainya aku mengerjakan sholat sunnah setelah sholat fardu saat safar, tentulah aku sempurnakan sholatku. Artinya terus apa bedanya sholat musafir dengan sholat mukim? Kalau kemudian musafir juga sholat sunnah rawatib, ya sudah, kalau begitu tidak usah dikosor, kan begitu. Tidak usah dikosor. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, sama saja dengan menyempurnakan sholat. Taib, para jamaah. Wahai putra saudaraku, ini kata Abdullah bin Umar, aku pernah menemani Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan beliau tidak pernah mengerjakan sholat lebih dari 2 rakaat sampai Allah memanggilnya. Jadi ketika Abdullah bin Umar memberikan teguran itu, beliau menyampaikan dasarnya, bahwasanya beliau pernah safar bersama Nabi SAW dan ternyata Nabi selalu mengqashar sholat tanpa ada sholat sunnah rawatib setelahnya atau sebelumnya. Taib, para jamaah. Dan itu berlanjut sampai Nabi SAW wafat. Kemudian kata Abdullah bin Umar, aku juga pernah menemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau mengerjakan salat tidak lebih dari 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Umar juga menyampaikan, aku pun pernah menemani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau juga tidak pernah salat lebih 2 rakaat sampai akhir hayatnya. Maksudnya salat yang beliau sampaikan ini salat musafir, tidak lebih dari 2 rakaat. Aku pun pernah menemani Utsman. Beliau juga tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat sampai Allah memanggilnya. Ini dasar yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Beliau pernah menemani 4 orang istimewa, yakni Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, bapaknya sendiri, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ternyata mereka semua kalau safar salatnya tidak lebih dari 2 rakaat, mengqashar salat, kemudian tidak mengiringi salat fardunya dengan salat
sunnah rawatib. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Fa inna khairal hajji hajju Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik uswah atau qudwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, dasar dari poin yang beliau sampaikan. Maka para musafir kalau sedang safar ada sunnah untuk mengqashar salat, kemudian sunnahnya memang tidak mengerjakan salat sunnah rawatib. Walaupun nanti akan dijelaskan kalau tetap melakukan bagaimana, begitu ya. Taib. Kemudian beliau sampaikan, adapun salat sunnah qabliyah subuh dan salat sunnah witir, hendaknya salat tersebut tidak ditinggalkan. Baik saat sedang mukim kita ada di rumah maupun saat kita sedang safar. Dua salat sunnah ini selayaknya tidak ditinggalkan. Qabliyah subuh, kemudian salat sunnah witir. Sunnah witir berapa rakaat? Ganjil. Minimalnya berapa? 1 rakaat. Minimalnya 1 rakaat. Jadi kalau antum bangun sebelum subuh, sisa 5 menit ke azan subuh. Sisa 5 menit saja. Antum ambil air wudhu 2 menit sama BAK mungkin begitu ya. Sisa 3 menit. Masih bisa sholat? Masih. Setidak-tidaknya 1 rakaat sholat witir. 1 rakaat 2 menit selesai. Para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Jadi itu minimalnya. Sholat witir itu 1 rakaat. Bisa 9 rakaat. Bisa 3 rakaat, bisa 7, bisa 5. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, dan ada pembahasannya tersendiri di pembahasan salatul lail. Jadi salat qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian salat sunnah witir ini yang selayaknya tidak ditinggalkan oleh para musafir. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa istimewanya 2 salat sunnah ini. Qabliyah subuh para jamaah yang dirahmati Allah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Artinya kalau terlewat ini kerugian besar. Dunia dan seisinya lewat begitu saja. Padahal besok subuh belum tentu ya, besok subuh masih milik kita. Jadi sejatinya orang terlewat qabliyah subuh dia mendapatkan kerugian besar. Ikhwan, coba perhatikan orang kalau mencari keuntungan dunia, 1 rupiah saja diperhitungkan, kan begitu kan? 1 rupiah, walaupun untung 1 rupiah, tapi yang membeli 270 masyarakat, 270 juta masyarakat Indonesia, 1 rupiah, ya, jualan pulsa, gitu kan? Untungnya 1 rupiah, tapi yang membeli se-Indonesia ini, berarti 1 hari dia untung 270 juta rupiah. Itu kalau urusan dunia, orang begitu perhatian, perhitungan, pertimbangan. 1 rupiah ya, jangan sampai terlewatkan. Masya Allah para jamaah, ini dunia dan seisinya. Kalau kemudian terlewatkan, maka kerugian besar. Kerugian besar. Kalau qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana sholat subuhnya? Ya kan? Sholat subuh hukumnya apa? Fardu ain, wajib. Salat qabliyah subuh hukumnya sunnah muakkadah. Mana yang lebih istimewa? Sunnah muakkadah atau wajib? Yang lebih istimewa wajib. Ya. Yang wajib. Kalau qabliyahnya saja sedemikian rupa pahalanya, bagaimana yang wajibnya? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau orang ketinggalan dua-duanya, ini kerugian besar. Kerugian besar.
Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka semalas-malasnya kita usahakan qobliyah subuh itu jangan sampai kelewatan. Taib. Jadi 2 salat sunnah ini termasuk witir ya, karena witir ini bagian daripada salatul lail, dan salatul lail da'bus sholihin ya, kebiasaannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang soleh. Jadi salatul witir bagian dari salat malam. Salat malam ini kebiasaannya orang-orang soleh. Maka 2 salat sunnah ini 2 salat sunnah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Maka Nabi tidak meninggalkannya, baik ketika beliau mukim, bahkan di saat beliau sedang safar. Yang demikian ini didasarkan pada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai salat sunnah sebelum subuh. Bahwasannya kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Sama sekali tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Ini penyampaian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi, orang dekatnya Nabi, yang menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Nabi sebelum berangkat sholat subuh. Taib, para jamaah. Kemudian dasar yang lainnya adalah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang peristiwa ketika Rasulullah dan para sahabatnya tertidur dalam suatu perjalanan, sehingga Nabi dan para sahabat terlambat mengerjakan sholat subuh sampai matahari terbit. Di dalam hadis tersebut disebutkan Bilal mengumandangkan azan, lalu Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian mengerjakan sholat subuh sebagaimana yang biasa beliau kerjakan setiap harinya. Masya Allah, para jamaah. Ya, namanya manusia terkadang ketiduran kan, gitu. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Sesekali orang bisa saja kelewat subuh. Saya kira di sini juga semuanya pasti pengalaman, ya. Kesiangan sholat subuh. Ada Pak? Oh, jangankan kesiangan, pengalaman meninggalkan sholat subuh mungkin di antara kita ada, begitu kan? Semoga Allah mengampuninya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya orang kalau ketiduran ya. Ketiduran itu berarti sesekali, manusiawi. Taib, para jamaah. Kalau orang ketiduran, maka orang tidur itu enggak wajib sholat. Ya tidak? Rufi'al qalam, ya diangkat pena dari 3 orang. Salah satunya anin naim hatta yastayqidha, ya dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, Nabi pernah mengalami itu. Di satu perjalanan Nabi kesiangan bersama para sahabatnya. Namun ternyata para jamaah ketika beliau terbangun, para sahabatnya terbangun, yang saat itulah mereka terkena kewajiban sholat subuh. Ternyata Nabi SAW memulainya dengan melaksanakan qobliyah subuh dulu, baru kemudian melaksanakan sholat subuhnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh di saat safar ataupun di saat mukim, di saat Nabi mengerjakannya di waktunya atau saat Nabi terlewat dari waktunya. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, itu tentang qobliyah subuh. Sedangkan sholat sunnah witir, hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, Nabi SAW mengerjakan sholat dalam sebuah perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu menuju. Untuk ruku dan sujud beliau memberi isyarat, ya, dengan mengangguk. Ini untuk sholat malam, bukan untuk sholat fardu. Kemudian di penghujung riwayat, beliau juga mengerjakan sholat witir di atas hewan tunggangannya. Masya Allah. Antum misalkan naik pesawat, ya pesawatnya berjam-jam, masuk waktu sebelum masuk waktu subuh, maka kerjakan sholat sunnah witir. Witir saja 3 rakaat misalkan. Begitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
beliau mengerjakan sholat sunnah witir di atas hewan tunggangannya, berarti di atas kendaraannya, menunjukkan bahwa beliau tidak meninggalkan sholat sunnah witir walaupun saat sedang safar. Kemudian di lafaz yang lain disebutkan Nabi SAW mengerjakan sholat witir di atas untanya. Taib. Cara sholat di atas kendaraan, ya menghadap mana saja ketika kendaraan itu mengarah menuju. Jadi tidak mesti ya menghadap ke arah kiblat. Namun kalau memungkinkan diarahkan dulu ke kiblat, maka diarahkan dulu ke kiblat, kemudian mulai sholatnya. Ya, setelah itu dia berjalan bersama hewan tunggangannya ke arah mana saja, ya hewan tunggangannya itu menuju. Ya, adapun ruku dan sujudnya, i'tidalnya, maka semuanya menggunakan isyarat dengan anggukan kepala. Mungkin kalau ruku ya ditundukkan kepala kita, kemudian kalau sujud agak lebih bawah lagi sebagai isyarat bahwa yang pertama ruku, kemudian yang lebih nunduk itu adalah sujud. Nah, kalau kita di atas kendaraan, di atas pesawat atau di atas mobil, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika tidak memungkinkan berdiri maka dengan cara duduk. Caranya begitu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau berkata, kegigihan dan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memelihara salat sunnah sebelum subuh lebih besar daripada salat-salat sunnah lainnya, sehingga beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu pula salat witir, baik dalam perjalanan maupun ketika beliau sedang ada di rumah. Tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah rawatib selain sunnah sebelum subuh dan salat witir dalam perjalanannya. Ini penjelasannya Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi ketika safar, kalau Nabi mengerjakan salat sunnah, ya dua salat sunnah ini yang beliau kerjakan. Qobliyah subuh, kemudian salat sunnah witir. Lantas bagaimana dengan salat-salat sunnah yang lainnya? Ini kan kaitannya dengan rawatib. Kalau sunnah yang ghairu rawatib, nah itu bagaimana? Ya seperti ada salat duha, kemudian salat misalkan tahiyatul masjid, salat ba'dal wudu, kemudian salat khusuf, ya, salat ba'da tawaf, ya, atau salat-salat sunnah yang bukan rawatib yang lainnya, termasuk tahajud di dalamnya. Ini bagaimana kalau salat-salat sunnah yang lain selain rawatib? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini beliau sampaikan salat-salat sunnah yang lain secara mutlak yang bukan sunnah-sunnah rawatib tetap disyariatkan, baik saat kita mukim ataupun saat kita sedang safar. Jadi salat duha, salat lail atau tahajud, kemudian salat-salat sunnah mutlak, salat ba'dal wudu, salat ba'dat tawaf, salat kusuf, tahiyat al-masjid, maka ini tetap disyariatkan dikerjakan. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, para jamaah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau berkata, para ulama telah sepakat untuk menetapkan sunnah terhadap salat-salat sunnah mutlak saat safar. Begitu. Jadi sunnah-sunnah tatawu yang lain yang bukan rawatib tetap disyariatkan bagi para musafir. Di sini ada penjelasan di catatan kaki yang beliau sampaikan. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menyampaikan para ulama berbeda pendapat mengenai disunnahkannya salat sunnah rawatib. Tentu saat safar. Baik, para jamaah. Di sini beliau memaparkan bagaimana kalau musafir tetap melaksanakan sunnah rawatib, begitu ya. Jadi dia musafir tapi tetap qobliyah asar misalkan, tetap mengerjakan qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib.
dia tetap mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib. Ini hukumnya bagaimana? Nah, di sini para ulama kemudian mereka berbeda pendapat. Sebagian ulama ya seperti Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya memakruhkannya. Tadi riwayatnya di awal kita sampaikan. Bagaimana Abdullah bin Umar kemudian menegur orang-orang yang selesai sholat qashar kemudian sholat lagi, sholat sunnah rawatib. Ya. Dan beliau menyampaikan dasarnya, pengalaman beliau menemani Rasulullah, kemudian menemani Khulafaur Rasyidin, tiga khalifah. Ya, ketiga-tiganya semuanya tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib. Maka beliau berpandangan makruh hukumnya. Musafir mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ya, kecuali tadi ya qobliyah subuh. Sedangkan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, kemudian para sahabatnya dan juga jumhurul ulama mensunnahkannya. Artinya boleh tetap dikerjakan sunnah. Dia akan dapat pahala sunnah. Dalil-dalil yang dipergunakan sebagai landasan adalah hadis-hadis yang mutlak tentang anjuran mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ada beberapa riwayat hadis yang menganjurkan kita mengiringi sholat-sholat fardu kita dengan sholat sunnah rawatib. Ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena fadilahnya besar, gitu ya. Salah satu fadilahnya apa? Sunnah rawatib itu. Salah satu fadilahnya. Selain fadilah-fadilah yang khusus, ya seperti qobliyah subuh kan khusus fadilahnya. Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ada fadilah secara umum dari sholat-sholat sunnah rawatib. Apa fadilahnya? Menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada sholat wajib kita. Kalau kita memiliki sholat sunnah rawatib, maka pahala daripada sholat sunnah rawatib ini digunakan untuk menyempurnakan, menambal kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Taib, para jamaah. Berarti dari sini kita memahami betapa butuhnya kita kepada sholat sunnah rawatib. Kenapa demikian? Karena bisa jadi sholat-sholat fardu 5 waktu kita ternyata tidak sempurna di dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering melamunnya mungkin gitu ya. Ya, sering bercampur antara zikrullah ya dengan zikrud dunya gitu ya. Yang ternyata mengingat dunianya lebih banyak ketimbang mengingat Allahnya di dalam sholat. Dan sejatinya itu indikasi kemunafikan di dalam diri kita. Karena salah satu sifat munafik, la yadhkurunallaha fiha illa qalila. Kalau dia sholat tidak diingat di dalam sholatnya, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Jadi kalau sholat kita dominannya ingat dunia, ya, ingat segala sesuatu terkait dengan dunia kita yang di luar sholat, ini sesungguhnya adalah indikasi ya kemunafikan pada diri kita. Artinya butuh banget kita ini kepada sunnah rawatib. Maka Imam Asy-Syafi'i juga jumhur ulama yang lainnya menyatakan bahwa tetap sholat sunnah rawatib itu disunahkan walaupun bagi para musafir. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Qudamah beliau menyampaikan, adapun seluruh sholat sunnah, Imam Ibnu Qudamah mazhabnya apa? Ada yang tahu? Imam Ibnu Qudamah Hambali ya. Imam Ibnu Qudamah. Adapun seluruh sholat sunnah dan tatawu sebelum dan sesudah sholat fardu, Imam Ahmad mengemukakan. Nah, makanya beliau menukilkan kalamnya Imam Ahmad. Imam Ahmad menyampaikan, aku berharap tidak apa-apa terhadap pelaksanaan sholat sunnah saat safar. Jadi Imam Ahmad berpandangan sebagaimana Imam Asy-Syafi'i tadi, ya, dan juga para Syafi'iyah, para sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahkan jumhur al-ulama. Mereka menyampaikan para jamaah yang dirahmati Allah tetap disunahkan. Artinya tidak mengapa musafir juga melaksanakan sholat sunnah rawatib. Taib, para jamaah. Kemudian juga dinukilkan riwayat dari Al-Hasan. Beliau bercerita, para sahabat Rasulullah SAW
pernah melakukan perjalanan dan mereka mengerjakan sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu. Jadi ternyata ini pernah juga dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka melakukan safar, ternyata mereka tetap melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah dari sholat fardu 5 waktu. Kemudian juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Jabir, dari Anas, dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhum wa ardahum, bahkan juga sejumlah besar para tabi'in, ya, telah diriwayatkan tentang masalah ini. Artinya mereka memandang tidak mengapa melaksanakan sunnah rawatib di saat safar. Itu pula yang menjadi pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq, Abu Thur, dan juga Imam Ibnul Mundhir. Abdullah bin Umar tidak mengerjakan sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah sholat fardu kecuali pada pertengahan malam. Hal ini dinukil dari Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Jubair dan Ali bin Husain. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, hadis Al-Hasan dinukil dari para sahabat Rasulullah dan telah kami sebutkan di dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Uraian tersebut menunjukkan bahwasanya hal itu tidak mengapa dikerjakan. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, juga jumhur al-ulama, mereka menyampaikan tidak mengapa musafir itu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, riwayat dari Abdullah bin Umar tadi, ya, yang di awal kita sampaikan, juga menunjukkan bahwa hal itu tidak masalah kalau ditinggalkan. Baik para jamaah, dengan demikian semua hadis yang ada telah kita gabungkan menjadi satu. Jadi kalau mau mengerjakan silahkan, begitu ya, karena jumhur ulama a'immat al-madahib juga membolehkannya, tidak mengapa. Kalau kemudian mau ditinggalkan juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya begini, jangan merasa merugi. Aduh sayang kita ini ketika safar kok tidak sholat sunnah rawatib. Nah jangan merasa merugi. Begitu ya. Kecuali tadi qobliyah subuh sama witir. Ya saking besarnya keistimewaannya. Jangan ditinggalkan. Jadi ditinggalkan tidak masalah. Dikerjakan juga enggak apa-apa. Yang meninggalkan para jamaah yang dirahmati Allah jangan merasa merugi. Ya karena ternyata juga ada dasar. Ya dari apa yang dilakukannya ini. Abdullah bin Umar pernah bersama Nabi, pernah bersama dengan 3 khalifah. Mereka tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ditambah lagi para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Safar kita ini, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di awal-awal dulu membahas sholat musafir ya. Ketika saya juga membadalkan. Jadi para jamaah, sholatnya, amalannya orang mukim itu bermanfaat saat dia menjadi musafir. Paham maksudnya? Artinya gini, kalau orang itu safar kemudian dia meninggalkan sholat sunnah rawatib, kecuali yang tidak ditinggalkan oleh Nabi tadi, witir dan qobliyah subuh, maka jangan merasa merugi dia. Jangan merasa merugi, aduh eman-eman, padahal waktunya ada. Kalau saya tidak kerjakan sayang, tidak mengapa ditinggalkan. Kenapa demikian? Selama kita ketika mukim rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib, pahalanya tetap dicatat. Pahalanya tetap dicatat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'maluhu sahihan mukiman. Kan begitu kata Nabi. Apabila seorang hamba itu sakit, ya, aw safara atau dia bersafar, maka dia akan dicatatkan pahala sebagaimana kebiasaan amalnya saat dia sedang mukim. Jadi kalau sedang mukim kita biasa baca Quran 1 juz 1 hari. Ketika safar terhalang kita untuk mengerjakannya, maka catatan pahalanya tetap dicatat sebagaimana kebiasaan mukim. Baik para jamaah.
Demikian pula saat kita sakit, terhalang dari baca Quran yang biasa kita kerjakan saat kita sedang sehat. Maka masa sehat itu bisa menjadi bekal bagi kita. Makanya pantas ya Nabi mengatakan jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Kalau kita sedang sakit para jamaah, pahala dari amal-amal kita akan tetap dicatat sebagaimana kebiasaan saat kita sedang sehat. Maka berarti rugi besar kalau orang sedang sehat kok tidak dimanfaatkan untuk merutinkan amal-amal soleh. Justru masa-masa sehat maksimalkan. Jangan ketika sakit baru ingat gitu ya. Ketika sakit baru ingat, sedangkan sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan dia tidak punya bekal dari amal-amal solehnya, simpanan dari amal-amal solehnya yang dia maksimalkan saat dia sedang sehat. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalaupun kita memilih apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, kita meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh dan witir tadi, maka jangan merasa merugi. Ya, pertama karena itu juga ternyata ada sunnahnya. Yang kedua, ya, kalau saat kita mukim kita memang sudah terbiasa dengan sunnah-sunnah rawatib, yakinlah pahalanya tetap dicatat walaupun kita tidak mengerjakannya. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Sama ya, masa muda juga begitu Pak. Masa muda itu akan punya pengaruh besar untuk masa tua kita, gitu ya. Ketika orang terhalang di masa tua dari mengerjakan kebiasaan amal-amal soleh yang dulu begitu mudah, begitu enteng dia kerjakan di masa muda, jangan khawatir, ya pahalanya tetap dicatat. Dasarnya apa? Surat At-Tin yang sering kita baca. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, pada ya postur yang terbaiknya, ya, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Taib. Disempurnakan terus, dikembangkan oleh Allah, disempurnakan penciptaan manusia dari bayi merah yang tidak bisa berbuat apa-apa, terus ditumbuh kembangkan oleh Allah sampai kemudian dia ya mendapatkan masa mudanya, ya, masa anak-anak, masa remaja, masa muda, masa dewasa, sampai disempurnakan penciptaan manusia itu sampai di puncaknya. Puncaknya usia kepala 4, usia 40 tahun. Begitu. Jadi orang tuh kalau sudah sampai usia 40 tahun itu sudah sempurna penciptaannya, baik secara zahir ataupun batinnya, baik secara fisik ataupun mentalnya. Dan itulah hikmahnya kenapa Rasulullah diangkat jadi Rasul di usia kepala 4. Ya karena sudah ajeg. Orang kalau sudah kepala 4 itu sudah ajeg. Ya. Beda dengan masa-masa muda. Masa-masa muda itu masih bisa warna-warni. Masih bisa begini, masih bisa begitu. Begitu ya. Tapi kalau sudah kepala 4 ke atas, ini sudah ajeg. Ya. Kalau istilah nahwu itu mabni, gitu ya. Sudah tidak mengalami perubahan. Illa man rahima rabbuh, kecuali mereka yang betul-betul dirahmati Allah bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Taib para jamaah. Jadi disempurnakan penciptaan manusia itu. Summa radadnahu asfala safirin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke asfala safirin. Salah satu tafsiran asfala safirin adalah usia tua. Asfala safirin itu tempat yang paling rendah. Nah, salah satu tafsirannya apa? Usia tua. Usia tua itu dari usia 40 terus. Naik usianya 41, 42, tapi sebetulnya dia turun. Istilah kata kalau orang naik ke puncak gunung, dia sedang turun gunung ini, dari puncak. 41, 42 itu turun gunung tuh. Fisik sudah mulai melemah, ya penyakit sudah mulai berdatangan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalama. Semoga Allah panjangkan usia kita di atas kesehatan, lahir batin, juga di atas ketaatan dan keistiqomahan. Ini kita bicara galibnya manusia. Kepala 4 sudah turun gunung itu Pak. Radadnahu asfala safilin. Sudah mulai melemah fisiknya, giginya pada permisi satu-satu, begitu kan? Ya, kemudian urat-uratnya, ototnya, massa ototnya berkurang terus, ya, sampai dia kepada titik rendah dari usianya.
melemah lagi sebagaimana anak-anak usia rendah gitu. Maka kemudian Allah berikan kabar gembira kepada kita. Ya. Apa selanjutnya ayatnya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah terbatas. Mereka mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terbatasi. Mereka dapat pahala yang terus mengalir. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Berarti orang-orang yang memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya dengan iman dan amal saleh, di masa tua pahalanya tidak terhenti, terus mengalir kepada dirinya sebagaimana kebiasaan amal baiknya saat dia masih muda. Disitulah hikmahnya kenapa Rasulullah mewanti-wanti kita untuk menjaga masa muda sebelum datangnya masa tua, karena masa muda itu aset untuk masa tua kita. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La